Terima kasih Anda masih bersama kami saudara pendengar RPK Sia dan pemirsa Sia Televisi. Nah, untuk selanjutnya nih kita lanjutkan ke Kak Nisa kembali nih. Nah, jika kita kemudian menemukan kasus ya seperti cyberbullying ini, mungkin Kak Nisa bisa menjelaskan bagaimana sebaiknya tindakan kita sebagai orang yang ada di sekitar terdekat korban, misalnya orang tua atau teman korban. Oke, baik. Pertanyaannya adalah gimana sih kalau misalnya ternyata anak kita mungkin yang mengalami bullying ini. Nah, sebenarnya Kak, kasus bullying ini tuh biasanya kita sering kali kadang terlambat mengamati terjadinya bullying. Untuk itu, kita lebih peka lagi akan kondisi anak kita. Kita lihat dulu ada nggak sih perubahan-perubahan yang dialami oleh anak kita, baik dari segi fisik misalnya, kayak ada nggak sih dia jadi kurang nafsu makan, atau fisiknya jadi lebih lemah, atau misalnya kayak pola tidurnya berubah misalnya gitu. Terus dari segi emosinya mungkin dia jadi ngerasa lebih sering marah-marah mungkin di rumah gitu, atau kayak sensitif banget nih dengan gadget misalnya, atau bahas sosial media apa dia jadi cenderung marah atau menghindar misalnya gitu, terus jadi kayak mengurung diri misalnya di kamar gitu kan. Jadi ada baiknya kita lebih peka lagi sama perubahan-perubahan anak tersebut. Nah, untuk itu komunikasi sama anak juga sebaiknya kita dilancarkan gitu kan Kak, diefektifkan, ditanya nih kira-kira gimana sih perasaan dia sekarang misalnya gitu. Terus ajak anak buat cerita apa sih yang terjadi, apa sih yang dia alami. Terus pasti ada latar belakangnya mungkin kenapa sih gitu, kita tanyakan dulu. Terus tanyakan juga apa sih yang udah dia lakuin sebelumnya misalnya gitu. Nah, komunikasinya juga uh, diperbaiki mungkin sama anak misalnya gitu. Terus juga Kak, mungkin kita perlu edukasi juga buat anak-anak kita yang mungkin korban cyberbullying misalnya. Gimana sih cara ketika menghadapi ketika dia jadi korban misalnya gitu. Untuk hari mungkin udah berapa minggu yang lalu misalnya gitu. Terus kalau misalnya kita kasih antisipasi nih, misalnya kalau misalnya terjadi lagi tuh gimana gitu. Nah, sebaiknya kalau misalnya kamu marah misalnya kita bilang gitu, kamu bawa minum dulu nih misalnya gitu, jangan dibalas dengan kata-kata lagi di sosial media yang mungkin kasar misalnya gitu, karena apapun yang kita share di sosial media itu bakal meninggalkan jejak, nggak yang kayak susah dihapus misalnya gitu. Nah, ketika kita jadi korban, jangan pernah jadi pelaku misalnya. Kita ingatkan sama anak kita, jangan dibalas dengan kata-kata kasar juga, jangan membalas dengan balik membuli misalnya gitu. Nah, juga kita perlu edukasi gimana sih bersosial media yang baik sama anak kita, karena ada besar kemungkinan ya Kak, kalau misalnya kita jadi korban, mana tahu di kemudian hari kita jadi pelaku misalnya gitu. Jadi kita perlu banget tuh ngeedukasi anak-anak gimana sih caranya bersosial media yang baik. Mungkin itu PR kita sebagai orang dewasa yang mendampingi anak ya kan Kak, karena kita belum tentu lebih ngerti nih tentang gadget misalnya, tentang aplikasi misalnya gitu kan. Misalnya kalau misalnya kita nggak ngerti, kita datangkan orang lain yang ngerti untuk mendampingi anak kita. Gimana sih caranya kalau misalnya kamu punya akun sosial media, apa aja sih yang bisa menjadi perlindungan gitu. Misalnya kayak ada loh namanya mungkin private account misalnya, jadi orang lain yang nggak kamu kenal itu nggak bisa ngelihat kamu misalnya gitu. Terus juga ada yang namanya report misalnya, dilaporkan. Misalnya ada yang membuli kamu lagi, tinggal klik report itu, jadi dia bakal ditindaklanjuti misalnya gitu. Terus juga mungkin ada di hide misalnya gitu. Nah, yang kayak gitu-gitu diajarin juga ke anak dalam menggunakan media sosial. Nah, emang dari sejak dini sih kayak perlu buat kita ngedampingin anak dalam pengenalan sosial media gitu. Karena makin berkembang zaman juga nggak bisa dihindari gitu kan ya penggunaan media sosial ini. Ada baiknya emang kita dampingi, kita ajarkan gimana sih bersikap di media sosial, akhlak yang baik di media sosial misalnya. Terus juga habis itu kita juga mungkin mengajak anak untuk jadi penggerak buat ngelindungin mungkin korban-korban yang lainnya misalnya dari pengalaman pribadinya.
dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya kita jadi orang tua gitu kan Kak. Kalau misalnya kita jadi sama halnya kalau kita jadi orang yang mungkin asing sama anak itu, mungkin kita nggak kenal, mungkin kita bisa membantu mengasih tahu apa informasi yang bisa dilakukan ketika dia dibully misalnya gitu. Nah sebagai teman juga ada baiknya kita menyemangati, mensupport teman kita, membalikkan lagi kepercayaan dirinya Kak. Karena biasanya ketika dibully seseorang itu ngerasa sedih misalnya gitu kan kayak, atau ngerasa terluka gitu sama kata-katanya. Ada baiknya emang kita bangkitkan lagi semangatnya, kita dukung dia, kita buat dia ngerasa mau gimana pun orang lain, dia tetap ngerasa berharga. Terus juga Kak, bisa jadi kita juga ingatkan sama dia, ada yang namanya circle pertemanan. Yang mana si orang yang mungkin nggak dia kenal itu ada di circle yang jauh banget di luar gitu, ada jaraknya gitu. Kayak yang pertama mungkin dirinya sendiri, terus ada orang tua, ada temannya, ada teman bimbelnya, ada yang lain, terus orang-orang yang nggak dikenal yang ngelakuin cyberbullying itu mungkin ada jauh. Jadi tidak terlalu berpengaruh terhadap dirinya sendiri, jadi nggak mudah gitu loh goyah sama hal-hal yang dia dapatkan di media sosial misalnya gitu. Ya gitu Kak. Nah untuk selanjutnya nih, sebenarnya ada nggak cara yang supaya kita bisa menahan diri nih dan jari kita nih untuk tidak melakukan kejahatan di dunia maya ini untuk bagi pelaku cyberbullying? Oke, nah mungkin buat teman-teman yang udah pernah ngelakuin yang namanya cyberbullying tanpa disengaja, belum terlambat untuk misalnya berubah gitu, atau belum terlambat untuk menahan diri. Kita bisa mencoba sebelum kita melakukan itu ke orang lain, coba dulu ke diri sendiri. Kira-kira kalau misalnya orang lain ngelakuin itu ke kita, rasanya gimana? Sakit nggak? Misalnya gitu. Kamu ngerasain apa sih ketika misalnya orang lain ngelakuin itu ke diri kamu? Kamu terluka nggak? Ketika kamu ngerasa terluka, maka jangan dilakukan kepada orang lain, misalnya gitu. Terus juga dia saring sebelum sharing. Jadi filter dulu nih, apa sih yang mau kamu bagikan, apa sih yang mau kamu komentarin kepada orang lain di media sosial. Sebelum kamu mengklik kirim gitu kan, sebaiknya disaring dulu gitu, karena bisa jadi bumerang buat kita sendiri ya kan kayak bisa jadi ketika itu jadi viral tiba-tiba bahaya juga ya kan kayak. Jadi ada baiknya filter dulu sebelum nge-sharing, dipikirkan dulu, dianalisis dulu kira-kira baik apa enggak gitu kan. Nah terus empati sama orang lainnya juga gitu. Nah inget juga kalau misalnya bisa jadi mereka nge-screenshot dan jadi masalah buat kita gitu. Jadi ada baiknya memperbaiki akhlak kita dalam bermedia sosial biar media sosial ini jadi wadah yang positif gitu. Oke, makasih Kak saya. Sama-sama Kak. Nah untuk pertanyaan selanjutnya nih buat forum anak. Ya, bisa dijawab oleh Tony. Forum anak sendiri pernah atau belum menemukan pengalaman kasus-kasus seperti ini? Nah, dan apa saja yang dilakukan untuk kemudian menyelesaikannya? Baiklah, jadi saya kan kalau sekarang kan sifatnya sebagai fasilitator yang mendampingin adik-adik pengurus maupun anggota Formana. Nah, tetapi sebelum menjadi fasilitator juga pernah terjun di langsung Formana kabupatennya. Nah, kalau di zaman saya itu di tahun 2015 atau 2016 pernah terjadi langsung sama pengurusnya juga kan. Jadi cyberbullying ini kan sebenarnya banyak sih model-modelnya. Bisa jadi misalnya seseorang memakai akun palsu, misalnya kan nama akun palsu, terus misalnya kalimat-kalimat yang tidak senonoh ataupun mengujar kebencian dengan misalnya menyebarkan berita bohong sehingga mempengaruhi orang lain. Terus bisa juga orang tersebut misalnya membuat grup WhatsApp atau grup di media lainnya yang ya kayak inilah menyebarkan berita sehingga orang-orang terpengaruh dan itu menjadi berita baru yang akan tersebar atau fitnah. Nah, bagaimana kasus tersebut? Jadi kalau sifatnya misalnya yang melakukan tersebut ya sesama teman sekolah ataupun masih seumuran, jadi ya yang pertama kan bisa di akun tersebut kan misalnya Instagram atau Facebook kan ada
misalnya kita melaporkan dengan akun tersebut, karena kan pihak perusahaan media tersebut juga ini seperti melindungi akun pengguna. Nah, misalnya kalau kita merasa lebih misalnya dengan apa yang diperbuat orang tersebut, ya kita bisa konsultasi dulu misalnya di sekolah dengan guru BK, ataupun di dekat pengurus organisasi sekolah juga ada di PIK-R. Terus kalau di organisasi Forwana bisa juga, sehingga teman-teman Forwana bisa memfasilitasi seperti ke P2 TP2A atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Dinas Pemberdayaan Anak itu sendiri. Mungkin itu. Nah, selanjutnya nih sudah ada masuk pertanyaan dari pendengar nih. Nah, langsung saja kita bacakan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nandini dari Sia. Mau bertanya nih Kak, untuk Kak Nisa. Kalau kita sudah menjadi korban bullying, bagaimana cara kita memulihkan percaya diri kita lagi? Oke. Nah, kita perlu tahu dulu nih, kira-kira kasus apa sih yang udah dia alami, misalnya gitu. Si korban ini alami itu udah sejauh mana sih luka itu membekas di dirinya. Terus kita juga harus tahu nih, kira-kira hal apa sih yang ditembak sama pelaku, misalnya entah itu dari fisik atau entah komentar-komentar apa. Nah, memang proses untuk itu nggak mudah gitu kan Kak ya, apalagi kalau misalnya udah kena ke dalam hati gitu. Yang namanya luka psikis tuh sembuhnya mungkin butuh waktu gitu kan Kak. Nah, emang proses ini tuh berlangsung lama, mungkin kita perlu balik lagi, evaluasi diri lagi, dan menyadari kalau kita tetap berharga walaupun apapun yang orang lain katakan, misalnya gitu. Terus juga ada baiknya kita memaafkan diri kita sendiri dulu sebelum memaafkan mungkin orang lain atau pelakunya. Karena mungkin kan ngerasa menyalahkan diri sendiri misalnya gitu, atau ngerasa kalau itu kesalahanku misalnya gitu. Nah, yang harus kamu sadari adalah itu bukan kesalahan kamu atau itu bukan kesalahan kita. Kenapa kita dibully? Itu mutlak emang mereka yang melakukan kekerasan atau melakukan tindak bullying itu. Jadi itu bukan salah kita. Kita tetap pada jalur atau tetap pada rules hidup yang kita pegang misalnya gitu. Terus tetap percaya diri, balikin lagi kepercayaan diri kita dengan melakukan mungkin aktivitas-aktivitas yang bermanfaat atau aktivitas-aktivitas sosial misalnya gitu, terhubung sama kegiatan-kegiatan positif. Balik lagi beraktivitas seperti biasanya. Kalau perlu ya berceritalah kepada orang yang kalian percaya agar tidak dipendam di dalam hati gitu kan Kak. Jadi terungkapkan, terkeluarkan apa yang dia rasakan. Dengan begitu lebih mudah ya untuk ngerasa lebih nyaman gitu. Terus mungkin ceritakan sama orang-orang terdekat yang dipercaya itu tadi, mencari dukungan dari orang-orang terdekat. Kalau memang misalnya kasus yang itu emang udah berat, itu segera hubungi mungkin profesional untuk menyelesaikan permasalahan psikis yang mungkin terjadi sama korban. Ya, terima kasih Kak Isya ya. Dan untuk selanjutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Doni di Lanjung. Kakak, sekarang banyak sekali nih konten-konten prank yang kemudian akhirnya menjadi ajang membuli ya, dan ini menjadi viral. Nah, untuk forum anak nih, mungkin apa contoh gerakan dalam mengamankan anti bullying ini? Nah, jadi saat ini kan emang viral misalnya ngeprank gitu kan, yang orang sengaja buat karena ingin tenar atau apa, karena kan dia mungkin sifatnya dia bermain di YouTube misalnya kan, ingin jadi YouTuber, jadi mungkin ingin menaikkan subscribe ataupun dari pengikutnya, jadi dia membuat konten tersebut dengan prank tersebut kan. Tetapi di satu sisi juga bisa melukai seseorang ataupun yang pernah terdampak terhadap kasus cyberbullying ini. Nah, misalnya kalau dari Forum Anak Siak sendiri itu banyak kegiatan yang telah dilakukan, misalnya seperti yang telah dijelaskan, misal turun langsung ke sekolah. Nah, terus selain di sekolah juga pernah melakukan kegiatan langsung ke lapangan, misalnya pas saat Car Free Day, misalnya selain cyberbullying tadi kan juga banyak nih pengaruhnya juga, kampanye langsung tentang misalnya stop kekerasan seksual atau stop kekerasan pada anak gitu kan. Nah, langsung juga ke
tempat-tempat wisata juga dulu, misalnya langsung di rumah baca juga, kegiatan bersama dengan literasi. Nah, di media sosial juga sering kampanye misalnya dengan membuat poster ataupun video yang berkaitan dengan pencegahan cyberbullying tadi. Iya, Sobat PK dimanapun saja berada. Nah, untuk selanjutnya ya, kita akan masih melanjutkan pembahasan ini, tapi kita break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami dalam program Dunia Anak.